Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bosan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita selalu bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang tak terbilang jumlahnya dan kita pun tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu tidak bosan khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sungguh janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jalani kehidupan ini dengan ketakwaan, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita adalah bagian dari makhluk Allah yang memang diatur oleh Allah yang Maha Menciptakan alam semesta. Sebagaimana makhluk-makhluk lainnya tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita pun terikat dengan aturan Allah dan jangan melampaui batas terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah, karena sesungguhnya itu akan merusak, mencelakakan diri kita sebagai makhluk. Oleh karena itu sadarilah bahwa segala ketaatan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah pada hakikatnya adalah untuk memelihara kemaslahatan kita sebagai manusia, baik secara individu begitu juga secara kolektif, baik wilayahnya kecil dalam rumah tangga, bahkan yang lebih luas lagi di bumi ini. Dan setiap yang ditetapkan Allah sesungguhnya adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tuluslah menyembah Allah, ikhlaslah, luruskan seluruh tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita memang diciptakan untuk itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah rutinitas aktivitas kita jangan lupa terhadap Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui baik yang lahir dan yang batin. Karena itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
menjadi wasilah dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah di akhirat nanti dan ditempatkan dalam kehidupan yang lebih baik dari dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita lalui satu syariat tahunan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Secara jelas tujuan daripada puasa itu di dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar orang-orang yang beriman itu menjadi bertakwa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalan takwa ini sangat penting sekali. Bahkan nasihat untuk takwa menjadi rukun dalam khutbah. Seandainya bukan itu yang disampaikan, maka khutbah itu tidak sah. Menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan kepada Allah. Di akhirat nanti hanya ada dua kelompok. Di dalam surah Az-Zumar, Allah menyebut satu kelompok disebut dengan kelompok orang yang kafir, yang kedua kelompok orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Di ayat yang berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelompok pertama yaitu kelompok orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu digiring secara berombongan menuju neraka jahanam. Kelompok lainnya adalah kelompok orang yang bertakwa, digiring secara berombongan menuju surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pilihan kita lah di akhirat nanti ingin berada di kelompok yang mana. Tentu saja kita menginginkan kelompok yang selamat, yakni di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya cara adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan Allah menghendaki melalui puasa para orang yang beriman itu semakin meningkat ketakwaannya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apapun melainkan hanya lapar saja. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, begitu juga dengan Imam Ibnu Majah, dan ada sedikit redaksi yang berbeda dari Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, itu hanya mendapat lapar saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam syarah hadis-hadis dijelaskan bahwa itu terjadi dikarenakan orang yang berpuasa tidak mengetahui ilmu fikih puasa. Kemudian dijelaskan melalui penjelasan lainnya, dikarenakan orang yang berpuasa itu tidak menjaga pahala puasa yang dilakukannya karena berbuat maksiat melalui anggota tubuh lainnya seperti mulut, mata, tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya yang berpotensi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena itulah maka pahala puasa itu menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang keji, perbuatan yang keji, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada gambaran tentang bagaimana puasa itu antara bernilai ataupun tidak bernilai.
Tentu kita berharap dan menginginkan apa yang telah kita lakukan itu ada nilainya. Dan untuk mengetahui apakah amaliyah kita sesungguhnya bukan hanya puasa tetapi ibadah yang lainnya, apakah ada buahnya atau tidak, itu bisa diketahui dalam kehidupan dunia ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, beliau ada membuat satu pernyataan atau maqalah, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang telah mendapati buah dari amalnya di dunia ini, dalam kehidupannya di dunia, maka itu adalah petunjuk diterimanya amal itu di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata kuncinya adalah buah dari amal. Dan itu sudah didapati oleh orang itu di kehidupan dunianya. Apa maksud buah amal itu? Penjelasan para ulama terkait kalam ini adalah, pertama, seseorang sudah merasakan nikmat dalam beribadah, bahwa ibadah itu bukan lagi terasa seperti beban yang di pundak, tetapi ia menikmati ibadah itu karena kesadarannya dia sebagai hamba butuh kepada Allah. Dan inilah yang dilatih melalui puasa. Mungkin 11 bulan di luar Ramadan kita lebih banyak memprioritaskan dominasi tubuh atau jasad raga kita dibandingkan rohani kita. Padahal kita sebagai makhluk diciptakan terdiri dari dua unsur ini, yaitu unsur jasad dan rohani. Sedikit saja tubuh kita merasakan lapar, kita segera memenuhinya. Haus, kepanasan, kedinginan, kita segera untuk memenuhi kebutuhan hajat jasad itu. Sedikit saja sakit, kita langsung berobat. Tetapi sisi lainnya, yaitu ruhani kita, sering kita abaikan, padahal rohani kita memanggil-manggil kebutuhannya, yaitu dekat dengan Allah. Itulah fitrah manusia, yaitu kecenderungan untuk dekat kepada asal muasalnya. Karena itulah maka orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Dan dengan segala program yang ada di Ramadan, kita dipaksa, karena puasa itu hukumnya wajib. Hukum wajib itu bersifat memaksa, bukan anjuran. Kita dipaksa untuk menahan syahwat ragawi. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberi stimulus berupa amal dilipat gandakan nilainya jika dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga rohani kita di luar Ramadan yang sering dianaktirikan menjadi terpuaskanlah ia karena kebutuhannya dipenuhi di bulan itu. Sehingga setelah 1 bulan Ramadan maka menjadi seimbanglah antara unsur jasmani dan rohaninya. Di luar Ramadan unsur jasmaninya mungkin selalu dipenuhi, tetapi di bulan Ramadan ditekan. Di sisi lainnya rohani dipenuhi segala kebutuhannya. Orang-orang inilah yang dimaknai kembali kepada fitrahnya. Orang-orang yang seimbang antara jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah seimbang, maka beribadah itu menjadi nikmat, bukan lagi serasa beban. Dan itulah yang ingin kita raih sebagai insan-insan yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita jalani sisa-sisa kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah,
Laksanakanlah setiap aturan dari Allah dengan setulus-tulusnya, dan yakinlah bahwa tidak ada syariat Allah itu yang bertujuan untuk mencelakakan, membinasakan manusia. Justru sebaliknya, seluruh syariat Allah itu adalah dalam rangka jalbul masalih wa dar'ul mafasid, meraih kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Jika patuh terhadap syariat Allah, maka yang akan beruntung adalah manusia itu sendiri. Jika ia durhaka terhadap aturan-aturan Allah, maka manusia itu sendiri pula lah yang akan merasakan kerusakannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberkati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha limuntaha. Wa ashkuruhu syukra 'abdin talaba min rabbih ridah. Ashhadu an la ilaha illallah شهادة تنجي قائلها من عذاب الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء السادات الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.